Dan bukan cuma jarang pulang aja Wak ya, kiriman uang bulanan aku juga Nadia ya makin dikit. Bahkan pernah Yesi itu cuma dikasih 10.000 sebulan Wak. Itu zaman 2010, 10.000 tuh paling cuma dapat sekilo 2 kilo berasnya. Cuma dapat segitu 10.000. Mulai overthinking lah Yesi di situ kan Wak, dan merasa ya makin ditelantarkan, makin ditinggalkan sama suaminya. Apalagi kehamilan ini kehamilan pertama, dia butuh ditemani kali. Nah di sisi lain pula kondisi ekonomi keluarganya Yesi, Pak Ahmad sama Bu Yayu ini juga lagi terpuruk-terpuruknya kan Wak. Mereka baru aja ngegadai rumah, ini juga numpang rumah orang, dan waktu itu juga orang tuanya jadi kerja serabutan. Adik-adik aku Nadia sampai kesulitan makan. Bahkan pernah tuh, ini sedih juga Wak, adiknya nyuri singkong gara lapar. Sampai dia bilang sama Yesi, Kak nanti kalau kita ada duit kita ganti singkong ini ya Kak, itu katanya. Pernah juga Yesi coba pinjam uang ke kerabatnya kan Wak, bukannya dibantu, dicaci maki aku Nadia, dihina aku, disalahkan aku, gegara aku nih dianggap jadi beban keluargaku gitu. Omongan-omongan itulah Wak yang makin menghancurkan mentalnya Yesi sampai dia sempat menyesali keputusan menikah muda. Tapi kayak gimana Nat, semua udah terjadi ya kan, dan Yesi pun terpaksa menjalani kehamilannya itu dalam tekanan batin dan juga rasa bersalah yang menumpuk. Nah pada saat pikiran Yesi ini lagi kacau-kacaunya, tiba-tiba ada ibu-ibu namanya Bu Arum, orang desa situ juga ya, Nadia, yang nanya ke Yesi sama keluarganya. Nanya ke Yesi, sorry. Yes, aman kah kalian tinggal di rumah ini katanya. Aku jawab, aman gimana dulu nih Bu? Banyak nih masalahku, dalam hati aku gitu kan. Aman gimana dulu nih Bu? Ada yang aneh-aneh nggak? Kata Bu Arum. Aneh? Nggak ada tuh Bu. Kenapa emang gitu? Kemarin nak, waktu aku lewat sini, aku lihat ada nenek-nenek pakai kacamata, terus dia pakai baju kebaya, lagi ngerokok di samping rumah kalian. Aku pikir itu anggota keluarga kalian, tapi waktu aku sapa nenek tuh, Nek, kayak gitu kan, diam aja dia. Jadi ya udah aku lanjut lagi jalan. Terus nggak lama tuh aku jalan, aku tengok lagi ke belakang, nenek udah nggak ada nak, kata gitu. Dan nggak cuman itu aja rupanya Wak. Bu Arum ini juga cerita kalau suaminya Bu Arum pernah ngelihat ada bapak-bapak, dia pakai sorban putih Wak. Dia lagi duduk di samping rumahnya Yesi juga sambil ngerokok juga. Dan sama kayak nenek-nenek sebelumnya itu, waktu bapak bersorban ini disapa, nggak digubris sama sekali. Terus nggak lama bapak-bapak sorban tuh udah hilang gitu ya tanpa jejak. Suaminya Bu Arum nengok. Dan rupanya apa yang dialami sama Bu Arum sama suaminya ini juga dialami sama petani-petani yang memang sering lewat di sekitar rumahnya si Yesi Wak. Nggak cuma mereka berdua aja. Mereka sering kali ngelihat ada nenek-nenek sama bapak-bapak bersorban tadi. Sering. Makanya di situ Bu Arum bilang, itu bukan keluargamu? Enggak Bu, kami sini cuma 8, nggak ada nenek-nenek, nggak ada kakek-kakek, itulah cuman Pak Ahmad sama Bu Yayu, ya mama aku aja, kata gitu. Ya udah kalau gitu kalian hati-hati ya, banyak-banyakin doa. Kayak rumah ini memang banyak penunggunya lah Nak, enak kata dia kayak gitu. Awalnya aku nggak pikirin ucapan Bu Arum itu, orang mikirin masalah keluarga aku aja udah bikin pening sendiri ya, karena mikirin nggak lebih seram lagi cerita aku Bu gitu kan. Ditambah lagi juga selama tinggal di sana Yesi sama keluarganya tuh